ya. Panel berikutnya kembali ya, merupakan panel relief cerita Sri Tanjung. Ini boleh dibilang ini 1, 2, 3, ya, kemudian 4, 5. Ini panel kelima dari relief cerita Sri Tanjung. Tergambar kembali tokoh yang mengenakan tekes, pria yang mengenakan tekes. Inilah Sida Paksa pasca tragedi pembunuhan, ya, terhadap istrinya Sri Tanjung. Nah, tergambar Sida Paksa kakinya seperti yang di panel yang kedua, jadi ditekuk salah kaki sebelah kiri ditekuk, ditumpangkan di atas paha, yang satu turun. Nah, kemudian matanya menatap ke arah perairan. Ini adalah pandangan mata yang kosong dari Sida Paksa. Dia mengamati perairan. Nah, perairan inilah, sungai inilah yang pada relief cerita sebelumnya, yaitu yang keempat, itu digambarkan dilintasi oleh ikan besar yang sedang membawa arwah Sri Tanjung. Jadi dalam cerita dalam panel ini dikisahkan bahwa Sri Tanjung tidak paksa menyesali perbuatannya karena telah membunuh istrinya yang padahal bersalah. Tidak paksa menyadari tapi sudah terlambat bahwa dirinya kena hasut. Nah, indikatornya adalah darah yang keluar dari diri Sri Tanjung itu bukan darah yang berbau arus, berbau tidak enak, tetapi darah yang berbau harum. Tapi eh, sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur, sesal kemudian tak berguna. Jadi pandangan matanya kosong melihat sungai yang sudah tidak lagi kedapatan arwah istrinya, dan sudah paksa bahkan begitu merasa bersalahnya hampir saja memutuskan diri untuk bunuh diri. Untung tidak paksa diselamatkan oleh Bagawati. Bagawati itu adalah sebutan untuk Badari Durga. Badari Durga lah yang menyelamatkan tidak paksa dari tindakan bunuh diri. Lalu Bagawati mengatakan, sudah, kamu bersabar saja, kembalilah pulang ke tempat kediaman dari Sri Tanjung di Perang Alas. Nah, gambaran Perang Alas kita dapati pada relief cerita Sudamala di candi di candi Tigawangi. Jadi kelihatan kaitan antara relief cerita di Surawono dan Tigawangi. Nah, nanti ending cerita nantinya Sida Paksa itu akan ketemu lagi dengan istrinya, karena istrinya itu ditolak untuk masuk ke dunia arwah karena sebenarnya istrinya itu belum mati. Mati itu karena dimatikan. Karena itu oleh para dewa ditolak untuk kembali ke dunia arwah, lalu dikembalikan lagi ke dunia dan menjadi manusia yang hidup di Perang Alas, di tempat tinggal di tempat tinggal leluhurnya Sri Tanjung, di tempat tinggal kakeknya Sri Tanjung, tempat tinggal ibunya Sri Tanjung yaitu Nisoka. Di tempat itulah nanti akan bertemu kembali dengan suaminya yaitu Sidapaksa, karena Sidapaksa oleh Bagawati diminta untuk menuju ke Prangalas, dan di tempat itulah dia akan ketemu lagi dengan istrinya. Jadi berakhir happy ending. Jadi ada happy ending, sad ending, happy ending lagi. Jadi kisah ini polanya seperti pola cerita Panji, yaitu integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Oleh karena itu beberapa ahli termasuk saya menyatakan bahwa relief cerita Tanjung itu memiliki pola yang sama dengan relief cerita Panji, yaitu memiliki pattern yang terdiri atas 3 in 1, integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Sehingga Pesho misalnya menyatakan bahwa cerita-cerita Tanjung itu adalah relief Panji dengan masuk kategori Panji minor. Artinya menyerupai relief cerita Panji walaupun tokoh utamanya bukan tokoh-tokoh Panji. Namun patternnya itu serupa dengan relief cerita Panji. Ini adalah relief yang kemungkinan terakhir ya, walaupun ada yang mengatakan di sisi selatan masih ada kelanjutan dari relief cerita Sri Tanjung, tapi bisa saja ini yang terakhir jika yang di selatan itu diidentifikasikan sebagai relief cerita relief cerita Panji. Berarti relief cerita Sri Tanjung hanya berakhir di tempat ini karena pilaster yang ada di penghujung sebelah sebelah timur itu bukan relief
cerita Sri Tanjung di Pleser itu yang relief yang vertikal itu adalah relief cerita Bubuksa Kakang Age. Ya. Piye sik ketok apa